Hai semua, kali ini saya mau sharing lagi. Nah, berhubung kemarin saya dapat daging kurban ya. Nah, kemudian sebelum diolah saya mau bikin dagingnya jadi empuk dulu. Jadi sekalian aja deh saya bikin kaldu MPASI buat baby Nahwan. Nah, bahan-bahannya pertama ada sekitar 350 gram daging atau tulangan sapi ya. Nah, bahan selanjutnya ada 1 buah wortel, ada serai, kemudian bawang putih, bawang bombay, jahe, daun bawang, seledri, dan daun salam ya. Ini bahan-bahannya. Untuk airnya, di sini saya menggunakan 1,7 liter air ya. Nah, pertama kita potong dulu bawang bombaynya. Nah, potongnya sesuai selera aja. Di sini saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian potong-potong juga wortelnya biar nggak terlalu besar ya. Nah, selanjutnya kita geprek jahe. Lalu bawang putihnya juga digeprek aja. Nah, ini tadi daun bawangnya udah saya potong-potong ya. Nah, seledrinya kita potong menjadi 2 aja. Serainya juga digeprek dan jangan lupa tambahkan daun salam ya. Nah, pertama kita masukkan semua bahan-bahan tadi ya. Di sini dagingnya itu nggak perlu direbus terlebih dahulu ya. Nah, dulu itu kalau bikin kaldu MPASI selalu direbus terlebih dahulu. Nah, katanya itu buat menghilangkan kotorannya. Ternyata setelah saya baca dan dapat informasi dari IG-nya Dokter Tan ya. Nah, itu tuh nggak perlu dibuang dan itu bukan kotoran ya. Jadi sebenarnya itu adalah protein terdenaturasi dan ada sedikit lemak yang justru berharga ya. Nah, jadi terusin aja ngerebus dari awal. Yang penting dagingnya semua bahan-bahannya udah dicuci bersih ya. Untuk lebih jelasnya mengenai kaldu ini kalian bisa langsung aja baca di IG-nya Dokter Tan ya. Di situ penjelasannya lebih lengkap. Perlu diingat juga bahwa kaldu di sini bukan suatu keharusan ya dalam MPASI. Jadi kalau dalam MPASI itu yang penting kita cukup lemaknya, karbonya, proteinnya, buah maupun sayurnya sesuai dengan komposisinya masing-masing ya. Nah, kaldu di sini kalau saya fungsinya cuma buat menambah rasa masakan MPASI itu jadi lebih gurih aja. Dan sebenarnya bahan kaldu ini juga bisa ya kalau kita mau langsung masak MPASI dengan menu daging, misalnya kita mau masak sop daging. Ya udah ini tinggal ditambahin dengan bumbu-bumbu sop daging lainnya. Di sini agar dagingnya menjadi empuk, saya menggunakan slow cooker. Kalau misalnya Bunda mau menggunakan panci dan masak di kompor juga bisa ya. Yang penting masaknya menggunakan api yang kecil, jangan terlalu besar ya. Nah, di sini settingan slow cookernya udah langsung 4 jam ya. Nah, kalau misalnya di panci bisa mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam sampai dagingnya benar-benar empuk. Nah, setelah menunggu 4 jam, akhirnya ini udah selesai ya. Nah, ini hasilnya. Nanti sebelum kita masukkan ke dalam wadah kaldunya, ini harus ditunggu sampai dingin terlebih dahulu ya. Kalau udah dingin, kemudian kita saring. Daging dan wortelnya bisa kita pakai atau langsung dimakan aja juga boleh. Ini kita bisa pakai untuk masak MPASI. Nah, ini hasil air kaldunya setelah disaring ya. Awalnya kita menggunakan 1,7 liter air. Nah, ini hasilnya hampir 1,5 liter. Ini wortel dan dagingnya udah disaring tadi. Nah, hasilnya itu empuk banget ya, tapi enggak lembek gitu. Jadi tetap bagus teksturnya. Kemudian dagingnya juga udah empuk ya. Udah bisa diolah untuk masak apa aja.
Nah, ini ada beberapa wadah yang bisa kita jadikan tempat untuk menyimpan air kaldunya. Pertama, saya menggunakan ice cube tray ya untuk menyimpan kaldu MPASI-nya. Nah, dan jangan lupa untuk pemilihan ice cube tray harus ada tutupnya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan botol kaca. Di sini saya menggunakan botol Asipra. Untuk penyimpanan air kaldunya sendiri, ini bisa tahan 3-5 hari di dalam kulkas. Atau kalau mau tahan lebih lama, itu bisa disimpan di dalam freezer. Itu bisa tahan sampai sekitar hampir 6 bulan. Nah, lanjut kalau misalnya wadah yang lain sudah tidak cukup, kita juga bisa menggunakan kantong Asipra. Tapi sebisa mungkin lebih baik menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang ya. Supaya setidaknya kita tidak menambah jumlah sampah plastik yang ada. Karena kalau kantong Asipra seperti ini biasanya kita hanya sekali pakai ya, kemudian dibuang. Jadi next sepertinya harus menyediakan lagi beberapa wadah kaldu ya. Nah, ini air kaldunya udah selesai semua, tinggal kita simpan ke dalam kulkas atau freezer. Gampang kan bikinnya? Selamat mencoba.